Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel Kelas Online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang rangkaian listrik. Materi ini adalah lanjutan dari masih dalam pokok pembahasan listrik dinamis. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai kuat arus listrik dan juga ada beda potensial listrik. Kemudian ada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, di rangkaian listrik ini adalah penerapan dari hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff tersebut. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai materi tentang rangkaian listrik, jangan lupa untuk dukung channel ini agar mencapai 2000 subscriber dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Apabila ada pertanyaan dari penjelasan di video saya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Oke, sobat belajar, sekarang kita langsung saja bahas materinya mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu terbagi atas dua rangkaian, ya. Ada rangkaian seri paralel, ya, seri dan paralel. Yang satunya biasanya muncul ada lagi namanya rangkaian seri paralel atau rangkaian campuran. Tapi umumnya yang sering muncul ada dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu biasanya hambatannya disusun satu searah sejalur atau menyambung seperti ini ya. Menyambung seperti ini. Dengan demikian pada rangkaian seri apabila ada satu yang putus ya, misalnya ini yang putus, maka lampu-lampu yang lain itu akan mati. Kenapa? Kalau dia terputus berarti arus listriknya juga terputus dan tidak bisa mengalir ke lampu kedua dan lampu ketiga seperti itu ya. Beda dengan rangkaian paralel karena rangkaian paralel ini disusun secara bercabang. Nah, ini penerapan hukum Kirchhoff ini. Kalau ini adalah penerapan hukum Ohm, ini adalah hukum Kirchhoff karena dia mengalami percabangan, maka apabila salah satunya ada yang putus, maka yang duanya masih akan tetap menyala. Kenapa? Karena kuat arus listriknya masih mengalir. Ya, masih mengalir. Beda pada ini, kalau di rangkaian seri apabila salah satunya putus, maka arus listriknya tidak bisa mengalir dan lampu berikutnya akan mati seperti itu. Nah, kita bahas mengenai rangkaian seri. Pertama, rangkaian seri tadi saya sudah sempat singgung bahwa rambatannya disusun secara sejajar seperti ini atau disusun secara sambung menyambung. Nah, sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Ya, disusun secara menyambung seperti ini. Yang mana pada rangkaian seri itu kuat arus listrik yang mengalir. Jadi apabila hambatan ini tadi dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan menghasilkan yang namanya arus listrik, ya, akan menghasilkan arus listrik. Yang mana pada rangkaian seri kuat arus listrik itu sama ya. Jadi kalau kuat arus listrik pertama R1, kuat arus listrik R2 dan kuat arus listrik ketiga itu nilainya sama dengan I total. Ya, nilainya sama dengan I total karena dia sejalur aja kan gitu. Sejalur. Ibaratnya kalau misalnya ini adalah sumber air, airnya kalian alirkan melalui selang, maka antara ke sini, sini dan sini itu alirannya akan sama besar gitu. Selanjutnya, pada rangkaian seri tegangannya itu masing-masing itu berbeda. Jadi tegangan pada hambatan satu, tegangan pada hambatan dua, dan tegangan hambatan tiga itu berbeda. Maka V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 atau V total sama dengan total dari V1, V2 dan V3. Selanjutnya, untuk hambatan ya, hambatan pada rangkaian seri
masing-masingnya juga mengalami perbedaan. Maka pada rambatan seri itu untuk rambatan totalnya adalah jumlah dari R1, R2, R3. Ini kalau dia memiliki 3 hambatan. Kalau misalnya ada 4 berarti R4. Kalau ada 5 berarti R5. Jadi R1, R2 tambah R3 sampai R4 misalnya jika ada R4. Tambah R5 misalnya kalau ada R5-nya. Jadi hambatan itu pada rangkaian seri hambatan totalnya dijumlah ya. R1 tambah R2 tambah R3 seperti itu. Nah, ini adalah sifat dari rangkaian seri. Contoh soal. Nah, perhatikan. 3 buah hambatan R1 2 ohm, R2 3 ohm dan R4 4 ohm disusun secara seri seperti gambar. Jadi disusun ya. Jadi ini R1, R1-nya 1, R1-nya 2, R2-nya 3, R4-nya R3-nya adalah 4 ohm. Disusun secara seri seperti gambar. Dengan sumber listrik 9 volt. Nanti di sini sumber listriknya 9 volt. Tentukan hambatan total atau R total, B besar arus pada rangkaian, C beda potensial masing-masing hambatan, berarti nanti F1-nya berapa, F2-nya berapa, F3-nya berapa, serta beda potensial di titik AB. Berarti kalau beda potensial di titik AB berarti hasil penjumlahan antara V1 dan V2. Nah, kita bahas. R1 sama dengan, karena ini merupakan rangkaian seri, ya karena ini merupakan rangkaian seri, maka kita lihat dari sifatnya bahwa R seri sama dengan, kalau kita mau mencari R totalnya, berarti R1 tambah R2 tambah R3. Maka di sini kita tambahkan, R1-nya ada 2, R2-nya ada 3, R4-nya ada 4. Maka 2 tambah 3 tambah 4 5 tambah 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Maka R totalnya atau hambatan totalnya sama dengan 9 ohm. Lalu kemudian yang B, besar arus pada rangkaian. Berarti yang ditanya adalah I. Nah, untuk mengerjakan yang I ini kita menggunakan, untuk mengerjakan yang B ini kita menggunakan rumus dari hukum Ohm. Ingat hukum Ohm itu apa? Ohm itu suka yang sama fir-fir, gitu kan? Ingat enggak? Berarti kalau misalnya menghitungnya yaitu dengan menggunakan hukum Ohm, berarti V sama dengan I dikali R, kan seperti itu. Nah, kita bahas. I total, I sama dengan V total dibagi R total. Nah, ini kan rumus dari hukum Ohm ini ya. V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V dibagi R. Jadi V-nya sama dengan V totalnya 9. Ini 9 dapat dari sini ya. 9 itu dapat dari soal. Nih. V total dengan sumber listrik 9 volt. Berarti V totalnya berapa? 9. Dibagi R total. R totalnya berapa? 9. Ini R totalnya. Ya, ini R totalnya. Maka jawabannya 9 bagi 9 sama dengan 1 ohm. Terus yang B. Yang C. Beda potensial masing-masing ujung hambatan. Berarti yang ditanya adalah V1, V2, dan V3. Karena ini merupakan rangkaian seri, maka V1, V2, dan V3-nya tidak sama, atau V total sama dengan hasil penjumlahan dari V1, V2 ditambah V3. Maka untuk mencari V1 kita harus menggunakan rumus Ohm. Apa? V sama dengan I dikali R. I-nya tetap 9, cuma R-nya ini kan berbeda ya, hambatannya berbeda, maka kita kalikan. V1 sama dengan I dikali R1. I-nya 1 dikali R1-nya 2, hasilnya 2 volt. V2, I1 dikali R2. I1-nya ada 1, R2-nya ada 3. Ya, maka 1 kali 3 sama dengan 3 volt. Yang selanjutnya V3 sama dengan I kali R3. Dalam hal ini kalau I-nya 1, R-nya R3 ada 4. Berarti sama dengan 4. Maka ini adalah P atau tegangan masing-masing dari hambatan. Lalu yang keempat, beda potensial di titik AB. Karena ini ditanya adalah A dan B,
maka nanti beda potensialnya itu merupakan penambahan dari V1 ditambah V2. Nah, kita lihat VAB sama dengan V1 tambah V2 atau tekanan pada AB sama dengan tegangan pertama ditambah tegangan kedua. Kita lihat V1 di sini ada 2, V2-nya ada 3. Maka nah ini belum ditulis ya. Belum ditulis, saya benerin. Nah, saya benerin dulu ini. Maka VAB-nya sama dengan 5 volt gitu ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi karena VAB ini ditanya adalah tegangan dari A ke B, maka nanti VAB itu sama dengan penjumlahan dari V1 tambah V2. Maka di sini V1-nya ada 2, V2-nya ada 3. Maka VAB sama dengan 5 volt. Itu ya. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu hambatannya disusun secara bercabang. Nah, kalau dia bercabang berarti nanti yang berlaku adalah hukum Kirchhoff. Tuh kan? Nah, sifat dari rangkaian paralel. Yang pertama, pada rangkaian paralel itu tegangannya sama atau V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kenapa? Karena dia V1-nya awalnya hanya satu jalur gitu. Jalur ya. V-nya V-nya hanya karena apa? Karena tegangannya ini berasal dari satu ya. Berasal dari satu kemudian bercabang. Bedanya kalau seri tadi satu jalur gitu ya. Tapi harus melewati 3 hambatan. Ya intinya seperti itu ya. Jadi kalau pada rangkaian pada rangkaian paralel tegangannya atau V-nya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian untuk kuat listrik atau I ini kita menggunakan hukum Kirchhoff. Ingat tahu hukum Kirchhoff apa? Hukum Kirchhoff itu I masuk sama dengan I keluar. Ini adalah I mas. Jadi kalau rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan seperti ini, maka akan mengalirkan kuat arus atau I ke sini kan. Nah, maka ini akan menjadi I masuk, ini akan menjadi I keluar. Maka I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 seperti itu. Kalau misalnya ada 4 Pak, berarti I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 gitu. Lalu pada rangkaian paralel hambatannya yaitu satu dapat kita gunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kalau misalnya ada 4 berarti ditambah 1 per R4 dan seterusnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari contoh soalnya. Nah, ini saya langsung masukkan ke rangkaian bisa dikatakan ini sudah masuk campuran ya. Ya bisa dikatakan ini sudah masuk ke rangkaian campuran seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik. Kenapa saya masukkan ini? Karena ini sangat penting sekali supaya kalian itu bisa menyiasati ketika ketemu soal seperti ini. Karena biasanya model-modelnya seperti ini dan terkadang hambatannya ini bisa mengecoh gitu ya. Ya bisa mengecoh. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di gambar, ini kan ada 2 model rangkaian. Ini rangkaian seri, sedangkan ini rangkaian paralel. Kan seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menyederhanakan ini dulu. Ya, ini kita harus cari dulu R-nya 16 dan 8 ini agar nanti menjadi rangkaian paralel kan gitu. Kalau ini kita gabungkan jadi satu kan cuma ada 2, ini A, ini B kan gitu.
Maka kita cari dulu rangkaian seri sama dengan 16 tambah 8 sama dengan 24 ohm. Lalu setelah dapat ini jadi 24 ohm, maka itu kita lakukan pencarian R-nya dengan menggunakan rumus rangkaian paralel. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per Rs tambah 1/6. 1/6. Dari mana 1/6 ya? Ini 6. Ya, yang ini yang 6-nya. Mana 24-nya ini? Ya. Nah, jadi untuk mencari R total kita menggunakan rumus R paralel. Gitu ya. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per Rs tambah 1/6. 1 per Rp sama dengan 1 per 24 ditambah 1/6. Kita samakan menyebutnya, kita pakai 24. 24 bagi 4 1, 24 bagi 6 4. Sama dengan 5 per 24. Maka RP-nya kita balik ya. Kalau mencari RP-nya kita balik. Jadi 24 per 5. Kalau ini 5 per 24, yang ini 24 per 5. Sama dengan 4,8 ohm. Ya, sama dengan 4,8 ohm. Lanjut. Pertanyaannya, berapa besar tegangan? Nah, berarti kalau tanya berapa besar tegangan, kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Ya. I-nya 2 ampere, sedangkan R-nya 4,8 sama dengan 9,6 volt. Contoh lain seperti ini. Ini juga merupakan rangkaian campuran ya. Kalau ini jelas perbedaannya ya. Ini paralel, ini seri. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang paralel ini dicari dulu, ya, baru diserikan dengan ini. Nah, soalnya kita baca, diketahui kuat arus yang melalui R4 berarti ini adalah 5 ampere. Tentukan nilai tegangan sumber. Nah, berarti kita jawab ya. Nah, yang pertama kita harus mencari R total terlebih dahulu. Nanti di sini kan ada 2 R nanti. Ya. Kita cari dulu yang ini karena ini paralel dan ini tinggal sendirian, maka kita carikan temannya ini. Caranya bagaimana? Si paralel ini kita cari dulu R totalnya berapa. Ya. Jadi kita cari dulu yang 3 ini, kita anggap nanti kalau sudah kita dapat kita anggap itu sebagai R5, kita anggap gitu ya. Biar lebih gampang. Berarti 1 per Rs 1 per R5 sama dengan 1/2 ini tambah 1/3 ini tambah 1/6 yang ini. Maka 1 per R5 sama dengan, ya kita jumlahkan 3 tambah 25 tambah 16, 6 per 6 sama dengan 1 ohm. Pak, kok nggak dibalik sama ya? Kalau 6 per 6 itu sama. 6 per 6 dibalik juga tetap 6 per 6 gitu ya. Maka langsung saja R5-nya sama dengan 1 ohm. Nah, pertanyaannya berapa tegangannya? Nah, berarti karena ini sama dengan 5 ampere ya, I-nya atau kuat arus listriknya sama dengan 5 ampere, maka V-nya berapa? V-nya itu karena ini merupakan rangkaian seri, nantinya jadi rangkaian seri, maka V total sama dengan V1 tambah V2 atau V4 tambah V5. Ini V4-nya yang ini, V4-nya itu dengan cara mengalihkan antara kuat arus listrik dengan R4, kuat arus listriknya ada 5, R4-nya ada 1, ditambah I sama dengan 5, R5-nya sama dengan 1. Dari mana ini? Ya, ini. Nah, maka V totalnya adalah 5 kali 1 sama dengan 5 gitu kan. Tambah 5 kali 1 ada 5 juga. Berarti V-nya sama dengan berapa? Sama dengan 10 ya. Jadi 5 kali 5 5 tambah 5 sama dengan 10. Lanjut. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping.
Nah, ini diibaratkan R1 sama dengan R2 10. Berarti di sini 10, di sini 10. R3 sama dengan R4 sama dengan 8. Berarti di sini 8, di sini 8. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir. Kalau kemarin, kayak kalau yang ini kita bahas tentang tegangannya, sedangkan kalau yang ini kita bahas mengenai kuat arusnya. Hampir sama caranya. Jadi yang R2, yang R3 dan R4 ini kita cari dulu, kita hitung secara paralel, baru diserikan dengan R1 dan R2. Kita jawab. Nah, kita jadikan ini menjadi dua rangkaiannya. Caranya dua rangkaian, dua hambatan saja gitu. Caranya dengan menghitung atau menjadikan R1 dan R2 menjadi RS. Maka untuk menghitung R totalnya yaitu R1 tambah R2, 10 tambah 10 sama dengan 20 ohm. Nah, untuk mencari RP kita lakukan menggunakan rumus eh, untuk mencari hambatan gitu ya. Yaitu dengan cara 1/RP sama dengan 1/8. Ini adalah R1 karena ini adalah R3 ya. Karena R3 dan R4 nilainya sama yaitu 8, maka bisa langsung kita masukkan. 1/8 tambah 1/8. 1/RP sama dengan 2/8. Ya. Maka RP sama dengan 8/2 karena dibalik. Ya, 8/2 sama dengan 4 ohm. Maka R totalnya adalah rangkaian seri yang 20 ohm ditambah rangkaian paralel 24 sama rangkaian serinya 20, rangkaian paralelnya 4. Maka R totalnya adalah 24. Maka I-nya sama dengan V dibagi R. Ya, V-nya ya, I sama dengan V dibagi R. V-nya ada 12, R-nya ada 24. 12 dibagi 24 sama dengan 0,5 ampere. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.